Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Memperingati Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, Tuhan rindu agar setiap orang percaya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Perlu kapasitas atau wadah yang cukup untuk hal itu. Karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini akan membahas manajemen hati sebagai persiapan menerima kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu merupakan satu berkat yang tersedia bagi semua umat Tuhan yang mau menaatinya. Baca di Kisah Rasul 5 ayat 32. Penting bagi kita untuk dibaptis dengan Roh Kudus dengan berbicara bahasa-bahasa lain sebagai bukti awalnya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Walaupun pengalaman ini merupakan peristiwa yang terjadi sekali saja, tetapi kita perlu pembaruan-pembaruan dari Roh Kudus sebagaimana dibuktikan dalam Kisah Rasul 4 ayat 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh, artinya penuh kembali dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Murid-murid yang pernah dibaptis dalam Roh Kudus pada hari Pentakosta itu dipenuhi lebih banyak lagi dengan Roh Kudus dalam kebaktian doa ini. Paulus memberitakan instruksi-instruksi dari Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19 mengenai kehidupan yang dipenuhi oleh Roh. Ia memberi banyak kunci kepada kita untuk memiliki aliran Roh Kudus yang lancar di dalam hidup kita. Ia memulainya di ayat 18 dengan menasihatkan kepada setiap orang percaya untuk dipenuhi. Nah, ini penunjuk waktu yang digunakan adalah present continuous tense. Itu harus ada perluasan yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam kapasitas rohani kita untuk menerima Roh Kudus lebih banyak. Lalu bagaimana caranya agar kita dipenuhi lebih banyak lagi dengan Roh Kudus? Efesus pasal 5 ayat 19 itu menjelaskan cara memperoleh pemenuhan yang terus-menerus. Dalam King James Version itu menulis seperti ini: berkata-katalah dalam dirimu sendiri dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, menyanyi dan membuat melodi di dalam hati kita masing-masing kepada Tuhan. Kita memiliki pelayanan kepada diri sendiri. Aneh sepertinya kalau orang melihat saudara sedang berbicara kepada diri sendiri. Apa bedanya dengan menyanyi sendiri? Karena itu Tuhan berpesan, jika berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, supaya tidak dilihat orang seperti orang aneh. Saya ilustrasikan berbicara dengan diri sendiri itu seperti ini. Mazmur 43 itu ditulis ketika Raja Daud sedang melarikan diri dari putranya yang bernama Absalom. Waktu itu pasukan Daud sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan Absalom. Tetapi problema yang terbesar itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Jiwa Daud sedang mengalami depresi yang berat. Di dalam ayat 5 ia mengatakan kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Daud berbicara kepada jiwanya yang patah semangat dan memerintahkannya untuk berharap di dalam Allah. Ia menaklukkan jiwa dan emosinya yang sedang menguasainya. Kita tidak perlu dikalahkan oleh jiwa dan membiarkan emosi-emosi kita itu menguasai kita. Ini hanya akan memimpin kepada kekacauan dan malapetaka. Kita dapat mengalahkan sifat kita yang dikontrol oleh jiwa dengan jalan dipenuhi oleh Roh Kudus secara terus-menerus. Ini namanya manajemen jiwa. Kalau boleh pinjam bahasanya A.A. Kim, itu adalah manajemen kalbu. Nah, mungkin ada di antara saudara yang bertanya, "Tapi Pak Titus tidak ngerti. Saya ini kan tipe orang yang emosional, gampang terpancing." Nah, kalau memang saudara seperti itu, apakah saudara ingin tetap seperti itu seumur hidup saudara? Kita semua memiliki jiwa dan emosi-emosi. Semua itu merupakan bagian yang sangat nyata dari hidup kita.
Tetapi apakah saudara ingin agar selama-lamanya hidup saudara dikuasai oleh emosi-emosi saudara? Orang yang dikuasai oleh jiwanya itu sangat dikuasai oleh perasaannya. Mereka senang ketika segalanya berjalan dengan lancar manunggal, tetapi patah semangat ketika segalanya tidak berjalan seperti yang mereka kehendaki. Apakah saudara ingin menjadi orang yang seperti itu? Atau apakah saudara ingin menjadi orang yang rohani, yang emosi-emosinya itu takluk kepada Roh Kudus? Jangan takut. Kita itu hanya dapat benar-benar dikontrol oleh Roh jika kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu jangan takut dianggap gila jika orang sedang menemukan saudara sedang berbicara kepada diri sendiri dalam mazmur, dalam kidung pujian. Saudara bukan kentir, tetapi saudara sedang membangun kapasitas lebih besar untuk menerima kepenuhan Roh Kudus secara full, overfull, dan flowing. Penuh untuk keperluan pribadi, luber untuk menghindari krisis, dan mengalir dalam berbagai kebajikan untuk orang lain. Selamat mulai. Tuhan Yesus memberkati.